warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Desiani dengan NPM 2021010146 dari Hukum Keluarga Islam kelas A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ahli waris pengganti. Pengertian ahli waris pengganti. Secara istilah, ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu mawali, yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang lain. Selanjutnya, dasar hukum ahli waris pengganti. Yang pertama, berdasarkan kompilasi hukum Islam Indonesia. Pada pasal 185 pasal 1 KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ayat 2 yang berbunyi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kedua, berdasarkan Al-Quran. Dasar hukum selanjutnya ialah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat An-Nisa ayat 33, yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, siapa saja ahli waris pengganti? Ahli waris pengganti dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti yaitu 1. Kakek. Kakek atau ayahnya ayah adalah seorang yang ditinggal mati oleh cucunya, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Syaratnya yaitu ayah anak itu sudah meninggal dunia saat si cucu meninggal dunia. Bila sang ayah si cucu masih hidup, maka kakek terhijab sehingga kita tidak berbicara tentang warisan untuk kakek. Kedua, nenek. Yang dimaksud dengan nenek adalah ibu dari ayahnya almarhum. Nah, dalam hal ini, nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisannya, yaitu 1/6. Syaratnya, almarhum tidak punya ibu dan ayah. Dan dalilnya sama seperti kakek, namun nenek tidak menghijab siapapun. Ketiga, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Cucu yang dimaksud ialah anak laki-laki dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Keberadaan cucu ini baru berarti di mana almarhum tidak punya anak laki-laki saat meninggal dunia. Sebaliknya, bila almarhum punya anak laki-laki, meski posisinya bukan ayah dari cucu, misalnya sebagai paman, maka cucu tidak mendapatkan hak waris karena terhijab olehnya. Ahli waris pengganti. Saudara seayah seibu. Saudara di sini bisa saja lebih tua atau kakak, atau bisa saja lebih muda atau adik. Yang penting, hubungan antara dirinya dengan almarhum ialah bahwa mereka punya ayah dan ibu yang sama. Kita menghindari penggunaan istilah saudara kandung karena konotasinya bisa keliru. Yang lebih pasti, kita gunakan istilah saudara seayah dan saudara seibu. Saudara seayah seibu
mendapat warisan dari almarhum dengan cara asobah, yaitu sisa harta warisan yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu karena ahli waris secara fard, dengan syarat kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang hijabnya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.